Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Astri Lestari, dan rekan saya Kurniawati Aulia Obiati. Dan saya Dia Itamara. akan melakukan percobaan isolasi papain dari buah pepaya. Enzim yang berperan penting dalam hidrolisis protein ada dua, yaitu enzim proteolitik dan enzim peptidase. Enzim proteolitik ini mampu memecah ikatan protein menjadi ikatan peptida, sedangkan enzim peptidase mampu memecah ikatan peptida menjadi asam amino. Enzim papain mempunyai daya hantar paling panas dibandingkan dengan enzim proteolitik lainnya. Dan juga enzim papain ini tidak mengandung karbohidrat seperti bromelin dan visin, sehingga energi aktivasinya rendah karena enzim papain ini lebih murni dibandingkan dengan enzim-enzim yang lainnya. Alat dan bahan. Bahan yang pertama, 1 buah pepaya, aseton. Alat yang pertama, kertas saring, gelas ukur plastik, timbangan digital, gelas kaca dan penyaring, pisau, sendok, pertama, ambil getah dari buah pepaya seperti ini. Getah pepaya dan wadah yakni 5 mili. Jadi berat pada pepaya itu 1 mili. Kemudian getah pepaya yang telah didapatkan ditambah dengan air sebanyak 4 mili, lalu diaduk secara merata. Ini hasil getah pepaya setelah ditambahkan dengan air. Campuran ini lalu didiamkan di dalam kulkas selama 1 jam. Selanjutnya, setelah didiamkan di kulkas selama 1 jam, campuran getah dan air disaring menggunakan kertas saring. Setelah proses penyaringan selesai, tambahkan filtrat dengan aseton sebanyak 30 mili secara perlahan-lahan. Lalu setelah filtrat dicampur dengan aseton, tutup wadah dengan menggunakan plastik dan ditutup serapan ukin agar tidak terkontaminasi. Lalu didiamkan selama 30 menit. Dapat dilihat endapan yang terlihat jelas berwarna putih susu. Setelah kering, timbang dengan menggunakan timbangan digital. Didapatkan berat endapan yaitu sebanyak 1 gram, di mana telah dikurangkan dengan kertas saring yang beratnya 2 gram. Pada percobaan kali ini tentang isolasi enzim papain dari buah pepaya, di mana bagian pepaya yang diambil adalah getahnya. Getah pepaya berwarna putih kental dan mudah menjadi padat apabila dibiarkan terkena udara. Enzim papain merupakan enzim protease yang berasal dari getah pepaya. Enzim protease merupakan jenis enzim yang memicu proteolisis, yaitu hidrolisis ikatan peptida yang menghubungkan antara residu asam amino.
Enzim papain dapat diperoleh dengan menyadap getah buah pepaya yang masih muda, karena buah pepaya muda memiliki kandungan enzim yang paling banyak daripada bagian lain. Getah pepaya yang didapatkan sebanyak 1 mili. Getah tersebut ditambahkan aquades. Campuran getah pepaya dan air didiamkan selama 1 jam di lemari pendingin. Hal ini bertujuan agar enzim yang terkandung di dalam campuran tidak rusak, karena enzim dapat rusak pada suhu yang tinggi. Penambahan aseton pada filtrat bertujuan untuk membentuk endapan pada filtrat. Aseton juga dapat berperan untuk mengisolasi enzim papain. Aseton mengendapkan enzim dengan prinsip salting out. Penambahan aseton menyebabkan molekul air yang mengelilingi protein terlepas dan diikat oleh aseton, sehingga enzim papain mengendap. Endapan yang terbentuk ini berwarna putih susu, yang mana itulah yang disebut dengan enzim papain. Enzim papain tergolong protease sulhidril. Aktivitasnya tergantung pada adanya gugus sulfhidril pada sisi aktifnya. Enzim ini dapat dihambat oleh senyawa oksidator, alkilator, dan logam berat. Berat enzim papain yang didapatkan yaitu sebanyak 1 gram. Kesimpulan pertama, penambahan aseton pada filtrat berfungsi sebagai pemisah dalam ekstraksi cair padat untuk mendapatkan enzim papain. Yang kedua, campuran getah pepaya dan air disimpan dalam lemari pendingin bertujuan agar enzim yang terkandung di dalam campuran tidak rusak, karena enzim dapat rusak pada suhu tinggi. Yang ketiga, rendaman enzim papain yang diperoleh yaitu sebesar 96,3%. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.